Makanya saya juga percaya dari awal saya bergerak, setinggi apapun pemikiran saya, mau setinggi apapun tekad saya untuk merubah dunia, kalau saya berjalan sendirian saya nggak akan bisa. Makanya dari awal saya bergerak, saya mengajak teman-teman pemuda yang lain gitu. Saya nggak mau berjalan sendirian. Saya ngajak teman-teman pemuda yang lain, dan akhirnya kalau suatu saat nanti saya nggak di desa Pengadangan pun, misalnya saya pergi merantau kemana lagi gitu, ada generasi atau ada teman-teman saya lain yang bisa menyuarakan lagi gitu. Jadi saya titip itu ke teman-teman gitu. Jadi Halo Tribuners, kita jumpa lagi di Bincang Tribunlombok.com bersama saya Lailatul Niam, jurnalis Tribunlombok.com. Masih dengan kostum yang sama, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, gadis desa dari Pengadangan Lombok Timur, yang sekarang sedang menjadi perhatian masyarakat Nusa Tenggara Barat karena inisiasinya untuk mencegah pernikahan anak, dan sekarang inisiasi itu sudah menjadi peraturan desa, dan ini kita akan kulik seperti apa sih inisiasi yang digagas oleh gadis ini, dan sudah di sini bersama kami Milania Ayu Diani. halo. Panggilannya apa? Panggil Nia aja. Mbak Nia aja ya. Mbak Nia itu sekarang ini aktivitasnya. Kalau sekarang aktivitasnya ngajar sih, ngajar privat bahasa Inggris. Oh ya, karena Sambil nunggu si persiapan buat master. oke, kan tadi saya sudah di opening menyebut ada inisiasi dari Mbak Nia tentang untuk mencegah pernikahan usia anak. Itu apa, Mbak? Inisiasinya namanya Murung Gete. Murung Gete. Ritual adat Murung Gete. Oke, itu ritual adat dari Dari desa Pengadangan, asli dari desa Pengadangan. kok bisa ritual Morong Gete itu mencegah pernikahan usia anak? Kalau sekarang kan pernikahan usia anak. Oke, jadi mungkin saya cerita dari awalnya kan Iya. ya Mbak ya. Jadi dari awal itu berawal dari pemikiran saya yang sebenarnya khawatir, merasa miris sekali dengan situasi dan kondisi yang ada di desa Pengadangan. Karena kan saya dari kecil di desa Pengadangan, lahir di desa Pengadangan. Kemudian di usia 14 tahun saya pergi merantau. Jadi saya meninggalkan desa Pengadangan itu di usia yang ya lumayan Masih remaja. masih remaja lah ya. Tapi dari itu karena adat istiadat di desa Pengadangan itu masih kental sekali. Jadi kami di desa Pengadangan itu diatur oleh 3 adat, hukum adat. Hukum agama, hukum adat, dan juga hukum pemerintahan. Jadi hidup kita tuh di bawah 3 payung itu. Gitu. Jadi makanya sejak lahir sampai saya pergi merantau itu masih kental gitu adat yang saya pegang, saya bawa. Sampai merantau pun Merantau ke merantau waktu tahun 2015 itu merantau ke Bogor. Oke. Setelah tahun 2018 pindah ke Jakarta. Gitu. Akhirnya setelah lulus kuliah S1, pulang ke desa Pengadangan, ya pulang ke kampung halaman, kemudian melihat situasinya berbeda sekali gitu. Sangat-sangat mencengangkan, sangat miris menurut saya. Dan saya berpikir siapa yang akan merubah pola pikir masyarakat ini kalau bukan saya sendiri. Karena saya merasa terpanggil lah gitu. Kemudian saya melihat tingginya angka pernikahan usia dini. Saya pulang merantau, saya ngelihat teman-teman saya TK dulu, teman-teman saya SD dulu, kok udah pada gendong anak gitu. Terus nggak cuma seangkatan saya aja, yang di bawah bahkan yang usianya 5 tahun, 6 tahun lebih muda dari saya, itu juga udah pada menikah semua. Dan itu saya miris banget, kaget banget. Bagaimana ya, saya mikir bagaimana caranya untuk mencegah banyaknya pernikahan usia dini, merubah pola pikir masyarakat, orang-orang, SDM-nya lah, lebih ke SDM sebenarnya ya. Kemudian saya konsultasikan ke pemerintah desa. Nah kebetulan nggak langsung konsultasi aja gitu, lebih ke ngobrol-ngobrol biasa aja, karena kebetulan tentang keresahannya pemerintah desa Pengadangan itu sangat-sangat dekat dengan pemuda ya. Sangat-sangat dekat dengan pemuda, seperti nggak ada jarak lah gitu. Jadi terbuka gitu, terbuka. Kemudian saya lumayan sering ngobrol sama Pak Sekdes sih, sama Pak Sekdes. Kemudian Sekdesnya masih muda juga. Ngobrol gimana ya ini cara mencegah pernikahan usia dini, ini sangat miris banget gitu. Terus akhirnya
ternyata setelah kita telaah, setelah kita kaji, ternyata pada zaman dahulu nenek moyang leluhur kami di desa Pangadangan itu sudah mengadakan ritual adat untuk mencegah pernikahan usia dini juga, untuk mencegah perilaku dari moral para pemuda di desa Pangadangan gitu. Cuman terakhir dilakukan ritual ini sekitar tahun 70-an. Jadi udah 50-60 tahun udah ditinggalkan gitu, udah nggak ada yang kenal malah. Iya, malah udah nggak ada yang kenal. Bahkan masyarakat desa Pangadangan pun kalau Asing ditanya dengan kata tahu itu. nggak sama ritual murung gite, nggak ada yang tahu. Paling hanya orang-orang tua leluhur aja yang tahu gitu, yang nggak asing gitu sama kata-kata ini gitu. Setelah dikaji ternyata menurut saya menemukan ritual ini ada potensi yang luar biasa gitu. Jadi ritual ini namanya ritual murung gite. Muro itu kalau dalam muro kalau dalam bahasa Pangadangannya, muro itu menjaga padi kita dari dimakan oleh burung. Iya, Muro gitu kan, yang biasa dilakukan oleh petani kalau menjaga padi. Kemudian gete itu artinya pernah makan ini nggak, biji padi dari pohonnya langsung dimakan gitu. Gite. Ya, itu gete itu kayak mencicipi, digigit gitu. Nah, jadi gete itu mencicipi sebelum waktunya. Nah, jadi muro artinya menjaga, gete itu mencicipi atau merasakan lah gitu. Jadi jika kita implementasikan kata muro dan gete, menjaga dan mencicipi dalam hubungan pacaran atau hubungan sebelum sah adanya pernikahan, saya kira kita semua paham ya maksudnya apa gitu kan, muro dan gete ini. Ritual murung gete ini selalu dilakukan oleh pemuda-pemudi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Jadi mereka harus melakukan ritual murung gete terlebih dahulu gitu. Jadi ritualnya yang pertama, step-stepnya itu yang pertama ada namanya betaubat. Betaubat itu si kedua mempelai ini harus pergi ke rumah penghulu desa, kiai dan penghulu desa, untuk ditanya oleh kiai ini atau penghulu desa ini, apakah si kedua mempelai ini sudah sah atau sudah bisa melangsungkan pernikahan sesuai dengan hukum agama. Kan di agama Islam kita diatur kalau menikah itu tidak boleh yang saudara persusuan atau apakah dia ada hubungan darah apa gitu. Pokoknya sesuai dengan hukum agama Islam. Kalau misalnya sudah pas, sudah cocok, ternyata sudah bisa sesuai hukum Islam, maka ada step kedua. Step kedua ini namanya taklik. Taklik kepala desa dan kepala adat. Nah, si kedua mempelai ini, kedua pasangan ini, calon pengantin ini, yang tadinya ke rumah penghulu desa, kemudian berangkat ke rumah kepala desa atau rumah kepala adat. Jadi di situ ditanya apakah si kedua mempelai ini sudah boleh melangsungkan pernikahan sesuai dengan hukum pemerintahan. Tadi kan hukum agama, nah sekarang hukum pemerintahan. Hukum pemerintahannya itu seperti apa? Apakah usianya sudah boleh sesuai dengan hukum perundang-undangan? Nah, seperti itu. Kalau sudah sah, kalau sudah bisa ternyata menurut hukum pemerintahan, lalu si kedua mempelai ini boleh melangsungkan ritual adat murung gite. Nah, ritual adat murung gite ini dilakukan di masjid. Dilakukan di masjid, yang hadir di sana itu kedua mempelai tentunya, kemudian dari keluarga, dari lembaga adat, pemerintah desa, dan juga dari kiai dan penghulu desa. Jadi di sana kedua mempelai ini akan ditanya apakah dia muro atau gete. Muro atau gete. Kalau dia jawab menjaga atau mencicipi. Iya. Kalau misalnya muro berarti selama berhubungan pacaran atau sebelum sah pernikahan itu mereka menjaga hubungan mereka sesuai dengan syariat, tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan atau yang tidak seharusnya dilakukan terlewat batas gitu. Kalau gete ternyata mereka sudah pernah melakukan gitu. Kalau muro berarti dia lolos, dia artinya sudah boleh melakukan pernikahan. Tapi kalau jawabannya ternyata gete, dia harus mendapatkan hukuman cambuk sebanyak 44 kali oleh si penghulu desa gitu. Jadi setelah mendapatkan hukuman tersebut lah baru boleh melangsungkan pernikahan. Seperti itu. Boleh melangsungkan pernikahan gitu. Dan setelah diterapkan murung gete ini selama berapa tahun, Mbak? 1 tahun sih. 1 tahun. Itu dampaknya itu seperti apa? Di desa Pangadangan itu ya, saking tingginya angka usia pernikahan dini ini, sampai setiap bulan tuh selalu ada 1-2 yang menikah usia dini gitu. Sampai akhirnya murung gete ini diimplementasikan akhirnya. Bahkan dalam 1 tahun itu hanya ada 1-2 kasus aja. Berarti ini sangat berpengaruh sekali ya? Sangat berpengaruh sekali. Karena
ritualnya yang cukup panjang. Dan ketika ditanya di ritual murung gete itu, si kedua mempelai ini kan ada banyak yang menyaksikan. Ada banyak menyaksikan, dan tujuannya untuk ditanya itu adalah mengakui dan bertaubat. Dan ritual murung gete ini sifatnya rahasia. Jadi yang hadir di tempat itu sudah disumpah dan tidak boleh memberitahukannya ke publik gitu. Oke. Berarti ini sudah diimplementasikan dari setahun yang lalu, kemudian sekarang sisa baru satu yang terjadi Iya, pernikahan. satu dua. Yang saya penasaran Mbak Nia, ini kan inisiasi yang sebetulnya tidak gampang ya untuk merubah sesuatu hal yang besar yang sudah menjadi kebiasaan ya. Awalnya tuh gimana? Goncangan dari awal inisiasi kemudian bisa sekarang diimplementasikan di masyarakat. Ya tentunya kalau kita ingin mempunyai gebrakan besar ya pasti goncangannya juga besar gitu ya. Dan itu yang saya alami juga, perjalanannya tuh nggak mulus-mulus aja, banyak pertentangan, banyak pemikiran dari masyarakat. Tapi akhirnya setelah kita diberikan pemahaman, melakukan diskusi, kita aja yang pemuda aja, saya kan menginisiasi murung gete ini, dan teman-teman pemuda di komunitas pemuda di Desa Pengadangan banyak juga yang belum paham, dan kita diskusi, perdebatan, adanya masukan, ternyata ada juga pro kontra, itu semuanya kita diskusikan gitu. Terus dari masyarakat juga gimana ini bisa memberikan dampak gitu. Jangan sampai ini hanya sebuah ritual aja tapi nggak ada dampaknya sama sekali gitu. Hanya sebuah seremoni kemudian nggak berarti apa-apa. Iya, tapi saya menjelaskan bahwa dan setelah mereka paham juga, setelah ini berlangsung, sebenarnya target generasi dari ritual murung gete ini sebenarnya bukan di generasi saya atau generasi yang sudah tapi generasi anak cucu saya nanti, anak cucu yang nanti akan, oh di desa kita sudah ada ritual murung gete. Jadi kita kalau berhubungan harus saling menjaga, jangan sampai melakukan hal-hal yang lewat batas, atau moral atau pola pikirnya itu sudah terbentuk gitu. Dan ritual murung gete ini tujuannya bukan untuk mencari kamu jujur atau enggak, bukan untuk mencari kamu muro atau gete, kamu jujur atau enggak, bukan itu. Karena dalam Al-Quran pun, dalam agama Islam juga dijelaskan, Allah aja tuh menjaga aib kita. Jadi kita juga harus menjaga aib kita sendiri. Jadi kalaupun seandainya di ritual murung gete itu ada yang berbohong, itu udah bukan tugas kita yang menghukum. Itu sudah urusan dia dengan yang di atas gitu. Dan ritual murung gete itu kan dicambuk ya, bukan dicambuk seperti yang kita bayangkan, tapi dicambuknya lidinya itu. Ini tangannya yang mencambuk itu, yang tangan kiri megang tangan gini. Jadi seberapapun keras dia mencambuk, si yang dicambuk ini nggak akan kesakitan. Jadi itu ada filosofinya juga. Kalau kita sebagai manusia itu tuh nggak berhak menghakimi sesama manusia. Berarti jadi bukan cambuk secara harfiah. Iya. Jadi setelah adanya murung gete ini, si mempelai itu akan mikir juga, setelah proses yang panjang, setelah aku mengakui semua kesalahan, semua dosa-dosa yang aku perbuat, dan aku akan bertaubat. Jadi ketika nanti ya semisal ada pemikiran untuk bercerai atau kekerasan dalam rumah tangga, itu nggak akan selalu menjadi pegangan dan akan selalu diingat gitu. Jadi meminimalisasi terjadinya hal tersebut. Jadi pola pikir juga sudah terbentuk gitu, seperti itu. Artinya sekarang pasangan-pasangan muda itu sebelum sah itu harus melalui prosesi murung gete di Desa Pengadangan. Iya. Dan prosesnya sangat panjang. Dan katanya sekarang sudah menjadi peraturan desa. Sudah diperdeskan, alhamdulillah. Itu gimana prosesnya, Mbak? Prosesnya yang tadi konsultasi dengan pemerintah desa, kemudian alhamdulillah pemerintah desa menerima dengan baik, dan lembaga adat juga menerima dengan baik, karena akhirnya gitu setelah sekian lama akhirnya ini dimunculkan juga, dan ternyata ada yang memandang ritual adat ini bukan lagi sebuah hal yang kuno yang harus ditinggalkan, tapi memang justru di era globalisasi ini kita kan nggak bisa ya mencegah era globalisasi itu masuk ke kehidupan kita. Gadget, sosial media sekarang udah marak di mana-mana, hampir semua orang menggunakan, bahkan bayi yang baru lahir aja kita kasih lihat HP gitu. Jadi cara kita mencegah, mengontrol tingkah laku kita, ya itu dengan ritual adat itu sebenarnya. Berarti ritual adat yang bisa kita bilang kuno itu tidak berpengaruh dengan modernisasi sekarang. Iya. Jadi justru itu sebagai kontrol. Sebagai kontrol sebenarnya, untuk mengontrol pola pikir kita, tingkah laku kita gitu. Oke.
Yang memicu Mbak Nia menginisiasi Murong GT ini itu dari mana? Apa faktor dari Mbak Nia melihat kehidupan Mbak Nia setelah merantau di Bogor, di Jakarta, orang-orang pola pikirnya berbeda, kemudian melihat kampung halaman seperti itu jadi pemicu nggak? Ya, lebih ke panggilan hati sebenarnya. Panggilan hati. Banyak juga yang mikir, seringkali ditanya sama orang-orang, kenapa apa sih kenapa mau dan apa untungnya untuk pribadi kamu sendiri gitu kan. Sebenarnya lebih ke panggilan hati karena melihat generasi-generasi saya ya khususnya yang sangat miris sekali, dan saya melihat kalau ada yang menikah muda tuh nggak pernah ada yang berhasil, nggak pernah ada yang bertahan lama gitu. Gitu yang saya lihat. Jadi pemikiran-pemikiran itu yang saya ingin orang lain juga mikir seperti itu. Dan di desa saya sekitar puluhan tahun yang lalu itu bisa dihitung jumlah sarjana. Jumlah sarjana itu bisa dihitung. Jadi lembaga adat, kebetulan ketua lembaga adat yang menjabat saat ini, beliau itu adalah sarjana kedua di Desa Pangadangan. Jadi beliau ini salah satu patokan saya juga yang menjadi inspirasi saya untuk menginisiasi hal ini. Dan hal yang setelah saya kaji juga, hal yang memicu terjadinya pernikahan usia dini itu karena pola pikir tadi, karena rendahnya pendidikan di desa saya. Jadi nggak ada yang berpendidikan. Kadang juga yang menginisiasi pernikahan usia dini itu nggak cuma keinginan anaknya aja. Kadang orang tuanya juga, yaudah deh nikah aja deh, gitu. Kita nggak ada biaya untuk pendidikan gitu. Sampai akhirnya sekarang pola pikir masyarakat di Desa Pangadangan itu udah sangat meningkat. Sampai bahkan kalau nggak punya uang, rela menjual atau menggadai sawah, tanah, aset-aset, harta gono gini lah. Yang penting anaknya bisa sekolah. Itu sih hal-hal yang menurut saya meningkat ya luar biasa di Desa Pangadangan itu. Dan itu yang saya lihat, pola pikirnya sebenarnya itu yang memicu. Itu yang memicu, dan saya lihat dari dulu sampai sekarang, kenapa ya desa saya tuh nggak maju-maju. Bahkan bisa dibilang desa pelosok lah. Bahkan orang Lotim aja kadang kalau saya tanya, tahu nggak nama Desa Pangadangan? Nggak ada yang tahu. Saking pelosoknya gitu. Terisolir. Iya. Terus saya berpikir, ternyata Desa Pangadangan itu nggak kekurangan orang hebat, nggak kekurangan orang pinter. Hanya saja setiap orang yang merasa dirinya hebat, setiap orang yang merasa dirinya pintar, dia keluar karena dia ngerasa nggak ada yang nyambung. Aku udah nggak nyambung di sini, pendidikanku udah tinggi, kalau ngobrol sama orang-orang yang pemikirannya kuno ini nggak nyambung, jadi mending aku pergi. Jadi makanya banyak orang yang sudah pintar hebat, dia pergi entah itu bekerja di luar atau menikah dengan orang luar dan sebagainya gitu. Kalau yang saya lihat sih apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah berpendidikan kemudian tidak memiliki tempat untuk menyalurkan apa yang dia punya sih wajar-wajar saja. Tapi Mbak Nia ini hadir untuk menggeser hal-hal itu. Dan saya lihat tadi Mbak Nia ini bersemangat sekali dan saya merasa apa ya, bangga gitu. Ada anak muda yang memperhatikan daerahnya sendiri, dan kalau dilihat mata saya berkaca-kaca karena saya merasakan kelegaan dan kebanggaan oleh Mbak Nia sendiri. Mbak Nia tuh selega apa sekarang meskipun tidak semerata itu Mbak Nia ya? Gimana rasanya sekarang di desa Mbak Nia khususnya Pangadangan tuh sudah mulai kurang jauh lah pernikahan dini gitu. Ceritakan. Rasanya rasanya lega banget setelah dari tahun 2020 berarti ya. Saya udah menginisiasi ini dari tahun 2020. Berarti sekarang udah sekitar 4 tahun lah. 4 tahun mau 5 tahun. Dengan berbagai halangan, rintangan, dan gak cuma dalam masyarakat juga, tapi dalam kehidupan saya pribadi juga dampaknya sangat besar ke saya. Melihat yang alhamdulillah sekarang juga, dan banyak orang yang mengetahui akhirnya lega, seneng, tentunya pastinya seneng, karena gak cuma anak-anak generasi muda yang paham, tapi juga orang-orang tuanya. Jadi mereka bisa mendidik anak mereka, memberikan pengetahuan terhadap anak mereka. Karena yang saya lihat dulu, bahkan orang tuanya yang nyuruh anaknya untuk nikah cepet gitu, nikah muda. Tapi sekarang pemikiran sudah jauh gitu. Dan kalau kita lihat juga pendidikan di Desa Pangadangan itu juga meningkat. Terus sekarang tuh anak-anak muda lebih mencintai tradisi. Mencintai tradisi. Yang dulunya tuh diabaikan iya, lah mau tak mau modern.
acuh tak acuh gitu, apa sih tradisi itu. Tapi ternyata setelah diberikan pemahaman, dan teman-teman pemuda juga sekarang tuh terjun langsung di hal-hal yang berbau tradisi, adat istiadat, itu yang saya lihat dari kejauhan, wah, Wih, wah, ada kebanggaan iya, gak sih? bangga sekali rasanya gitu. Mbak Nia, gak ada keinginan gitu untuk melebarkan sayap di desa-desa lain dengan inisiasi Moronggete ini? Kan bukan hanya di daerah Pengadangan, Mbak Nia. Kita di Indonesia tuh keempat ya. Iya. Pernikahan usia anak tuh tertinggi. Tertinggi. Bergeser mungkin ke daerah utara mungkin, Mbak. Gimana? Oke. Tentu saja ya, apalagi dampaknya sangat bagus. Jadi sebenarnya ini juga sudah berjalan sih. Kami pemuda-pemuda juga sudah bergerak, melakukan diskusi, sharing-sharing ke desa-desa lain. Jadi sekarang kami sudah tersebar di 5 desa. Di 5 Di desa di sekitaran desa Pengadangan, desa-desa tetangga lah gitu. Sudah ada 5 desa. Jadi perlahan demi perlahan juga Perdes Moronggete ini sudah kami sosialisasikan, dan alhamdulillah juga rata-rata respon orang tuh nggak seperti dulu. Jadi respon orang tuh baik gitu, karena mungkin melihat karena sudah ini. Iya, jadi kan kebanyakan orang ada juga seperti contoh. itu. Kalau hanya omongan belaka juga sulit diterima kan. Tapi ketika sudah melihat hasilnya, orang juga pemikirannya sudah mulai terbuka gitu. Karena zaman sekarang siapa sih orang tua yang nggak mau melihat anaknya punya perilaku yang bagus, pola pikir yang bagus? Siapa yang mau melihat anaknya rusak karena hubungan pacaran? Siapa yang mau melihat anaknya menikah karena married by accident gitu kan? Nggak ada yang mau. Jadi itu sih sebenarnya yang menyebabkan banyak orang yang sekarang alhamdulillah menerima. Kalau Mbak Nia sendiri melihat faktor-faktor pernikahan usia anak di desa Pengadangan itu didominasi karena mungkin tadi disebut ada pola pikir, mungkin tadi ada ekonomi juga. Itu Mbak Nia melihatnya tuh yang paling tertinggi tuh apa? Atau karena cinta anak-anak ini yang menggebu-gebu? Kan bisa jadi. Bisa jadi semuanya. Bisa Atau jadi itu semuanya. faktor utama, soalnya saya pernah ngobrol datanya dari kepala BKKBN. Rata-rata anak yang menikah usia dini yang di pelosok itu, meskipun orang tuanya mencegah itu karena mereka cintanya menggebu-gebu, nggak mau dibelas ya istilahnya tuh. Iya. Kebanyakan sih kayak gitu juga. Sama karena di desa saya mungkin khususnya ya, adat istiadatnya masih sangat kental sekali. Iya, betul. Yang nikah dengan cara memaling itu masih ada di desa saya, nikah dengan cara maling itu. Dan biasanya kalau sekarang ada yang usianya masih sangat muda atau belum cukup umur lah untuk menikah, dipaling itu bisa ditarik lagi karena adanya Perdes kan juga yang mengatur. Jadi bisa tuh ditarik kembali untuk tidak dilangsungkan pernikahan. Ya selama belum sah, adanya ijab kabul bisa ditarik lagi. Tapi karena kekentalan adat ini, kadang tuh orang yang sudah menikah, udah dipaling lah gitu ya istilahnya, kemudian digagalkan, ya banyaklah omongan-omongan dari orang kayak pengantin nggak gagal gitu, atau nggak enak dipulangin lagi dari rumah si cowok, dipulangin lagi ke rumah sendiri, itu memberikan rasa malu tersendiri gitu. Jadi banyak orang yang ya udahlah kalau udah dipaling udahlah, ya udah deh, Kayak sebuah aib gitu ketika nikah tapi tidak jadi. Iya, itu sebenarnya yang menyebabkan. Makanya tadi adat istiadat itu sebenarnya kalau kita kaji dengan pemikiran yang bagus, sebenarnya nggak akan seburuk itu kok dampaknya gitu. Jadi itu yang saya coba sebenarnya, memberikan pemahaman, merubah pola pikir, dan merubah pola pikir ini nggak gampang. Jadi harus bertahap. Jadi itu yang saya lakukan dari tahun 2020, akhir tahun 2020. Selama proses menggagas ini Mbak Nia pernah kayaknya saya nggak kuat gitu. Pernah sih. Pasti ya. Pernah sih, apalagi kalau ngerasa berjalan sendirian. Iya, inisiasi sendiri kan tanpa ada teman-teman dari di awal. Dari awal. Pernah merasa seperti itu, tapi dengan dorongan dan bantuan dari 1-2 orang, khususnya dari Pemdes, saya ngerasa kayaknya ini tidak boleh berhenti di sini gitu. Tidak boleh berhenti di sini. Dukungan itu sih sebenarnya, dukungan 1-2 orang itu yang sangat bermakna sebenarnya ya. Terus melihat kondisi ya yang terjadi di lapangan lah, semakin buruk. Terus saya mikir juga ya, kalau bukan saya
siapa lagi yang Apalagi yang mau mengajak bergerak. yang mau bergerak mengajak teman-teman saya. Dan ternyata setelah saya menginisiasi, setelah saya bergerak, jadi nggak cuma bergerak di sebelum keluarnya Perdes Murung GT ini pun, saya juga bergerak di event-event di desa juga, mengajak teman-teman. Dan ternyata setelah saya ngajak teman-teman itu, ternyata bukan mereka nggak mau, ternyata mereka mau, tapi tidak ada yang menjadi penggerak dan tidak ada yang menginisiasi gitu sebenarnya. Ternyata setelah diajak ternyata kita punya pemikiran yang sama loh, gitu. Cuma tidak tahu menyalurkan Iya, itu seperti apa. jadi wah ternyata ya udah kayaknya ini harus berjalan, tetap berjalan gitu. Berarti Mbak Nia sekarang dengan teman-teman itu sudah ada komunitasnya sendiri. Sudah ada komunitas Namanya sendiri. Namanya Komunitas Pemuda Rembak Bakti di Mbak Desa Bakti. Pangadangan. Itu yang khusus bergerak untuk menggaungkan Murung GT atau ada gerak-gerakan yang lain yang serupa? Awalnya komunitas pemuda biasa aja, kayak ada event-event di desa, kegiatan-kegiatan di desa. terlibat. Tapi sekarang sudah bergerak di bidang adat istiadat, terus menaungi teman-teman di desa yang punya bakat, minat dan bakat yang potensi yang luar biasa. Di Desa Pangadangan itu banyak sekali yang jago main musik, luar biasa, jago main teater, jago bernyanyi luar biasa, tapi ternyata mereka nggak punya wadah. Nah di sini di Komunitas Pemuda Rembak Bakti ini kita memberikan wadah. Jadi kita sudah buat channel YouTube. Jadi ada cover-cover lagu. Namanya channel YouTube Rembak Bakti. Terus kita juga buat short movie gitu, film-film pendek yang memberikan edukasi tentang masyarakat. Kemarin terakhir film kita rilis memberikan edukasi kepada masyarakat tentang berbudaya politik gitu, dan alhamdulillah responnya sangat baik. Nah itu yang kami lakukan sekarang. Jadi alhamdulillah pemuda juga pada kreatif, terus minat dan bakat yang nggak ada wadah sekarang sudah mulai potensinya muncul dan keren-keren gitu menurut saya. Kenapa nggak dari dulu mereka memunculkan ini? Ternyata memang nggak ada wadah aja gitu. Dan itu berkembang, komunitas pemuda itu berkembang sekarang. Yang tadi juga kami mengikat 5 desa di sekitaran Desa Pangadangan gitu. Jadi yang dulu kok awalnya di akhir tahun 2020 itu komunitas ini itu anggotanya 12 orang aja. Sekarang ya, dan sekarang udah banyak ya, hitung aja gitu, udah 5 desa gitu. Ya, alhamdulillah. Sudah terlibat karena melihat ini ya, kemajuan desanya, mereka juga merasa bangga lah dengan hal itu. Dan hal dari informasi yang saya dapat, Mbak Nia ini lulusan Amerika, jurusannya teknik industri, tapi bergerak di bidang masyarakat agak jauh ya Mbak. Itu agak beda gitu. Mbak menerapkan ilmunya di masyarakat itu gimana? Atau memang ada bidang-bidangnya lain, atau ini berjalan dua, beriringan? Jadi itu bukan pernyataan atau pertanyaan yang 1-2 yang saya temukan sih. Jadi ada banyak banget pertanyaan yang saya temukan dengan hal itu. Jadi saya selalu, kalau ada yang nanya tentang itu, saya selalu menjawab, ilmu itu nggak harus kita dapatkan dari satu hal aja. Jadi selama ini aja ngobrol sharing sama Mbak Niam ini dengan teman-teman di Tribun Lombok nih juga saya anggap sebagai ilmu juga. Dan ketika saya merantau itu, ilmu itu nggak harus dengan jurusan apa yang kita pelajari atau apa yang kita ujiankan di sekolah, nggak harus dengan itu, tapi bertemu dengan orang-orang. Ketika saya merantau itu kan SMA itu saya asrama ya. Di asrama itu dan di sekolah saya itu semua wilayah di Indonesia. Jadi teman-teman saya tuh dari berbagai penjuru Nusantara, bener-bener dari timur ke barat ya. Dari Sabang sampai Merauke lah gitu bisa dibilang. Dan saya banyak mendapatkan sharing-sharing tentang adat istiadat itu sebenarnya dari mereka, dari teman-teman saya ini. Dan ketika kita merantau itu, feeling kita menceritakan ke orang tuh rasa bangganya tuh ada bangga tersendiri. Daripada kita menceritakan ke teman-teman kita yang udah tahu sebenarnya. Kita sharing tentang, wah pokoknya rasa bangganya tuh beda deh. Kita nyeritain tentang kita punya antusias untuk menceritakan apa yang kita punya, budaya kita gitu. Betul. Adat istiadat di Lombok itu kayak gini loh. Ya seru banget gini-gini. Nah makanya itu se-antusias, se-excited itu saya menceritakan di orang lain. Ketika saya pulang, jelek kayak beda banget. Waduh, berarti ada yang salah nih gitu. Terbalik sekali situasinya. Merasa terpanggil gitu. Terus jurusannya kan teknik industri ya. Jadi saya selalu pegang satu quotes nih, quotes dari Dahlan Iskan. Quotesnya ini yang selalu saya pegang. Jadi quotesnya itu, setiap manusia itu mereka punya jatah untuk jatuh masing-masing. Jadi kita tuh masing-masing punya jatah kita untuk jatuh. Jadi selagi kita muda,
habiskanlah jatah kita untuk jatuh itu. Jadi ketika kita udah tua, jatah kita untuk jatuh tuh udah habis. Kita tinggal menikmati apa yang udah kita lakuin selama kita masih muda gitu. Jadi walaupun jurusan saya teknik industri, saya melakukan banyak hal. Jadi sedikit informasi aja, saya juga pernah jadi penyiar radio di Jakarta. Saya pernah jadi penyiar radio. Terus karena hobi saya suka menyanyi, nggak bagus-bagus banget sih suara saya juga. Cuman karena saya ngerasa saya hobi, saya juga menekuni bidang menyanyi. Terus saya suka menulis, saya pernah kursus menulis sampai alhamdulillah saya udah merilis 1 buku ciptaan saya sendiri. Jadi itu buku bergenre apa? Kepemudaan. Jadi judulnya Public Leadership Through the Crisis. Terus dibilang saya suka di dunia public speaking gitu, saya pelajari semuanya. Jadi jurusan saya itu tidak menghalangi saya untuk melakukan hal-hal yang lain yang saya suka. Saya juga karena suka sharing juga, ngobrol dengan orang-orang, makanya terbentuknya pemikiran-pemikiran yang membuat saya ternyata menemukan adanya problem itu di desa saya gitu. Dan ketika saya implementasikan juga teknik industri, jurusan saya dengan apa yang terjadi di desa saya, kan desa Pengadangan ini desa pelosok, jadi bukan desa industri, bukan kota industri juga gitu. Jadi apa yang bisa saya bantu ya, karena saya juga ngerasa, kan saya sekolah dapat scholarship, jadi saya selalu ngerasa ketika kita dapat scholarship artinya kita ada hutang, kayak sesuatu apa yang bisa kamu bawa, setidaknya mengembalikan itu pada negara, mengabdikan diri. Kalau nggak bisa menggunakan materi, seenggaknya pemikiran-pemikiran yang digunakan untuk menyekolahkan kita, itu sih sebenarnya saya ngerasa punya hutang, semuanya punya panggilan gitu. Apa ya problem, dan ternyata nggak perlu dicari juga problemnya, langsung saya temukan problem itu, dan yaudah akhirnya bergerak langsung gitu. Goalnya Mbak Nia ketika ini sudah berjalan, mungkin nanti sudah 100%, itu berhenti atau akan ada buat inisiasi baru dengan konflik-konflik yang ada, situasi-situasi yang ada? Kalau berhenti sih pasti enggak ya. Makanya makanya saya juga percaya dari awal saya bergerak, setinggi apapun pemikiran saya, mau setinggi apapun tekad saya untuk merubah dunia, kalau saya berjalan sendirian saya nggak akan bisa. Makanya dari awal saya bergerak, saya mengajak teman-teman pemuda yang lain gitu. Saya nggak mau berjalan sendirian, saya ngajak teman-teman pemuda yang lain. Dan akhirnya kalau suatu saat nanti saya nggak di desa Pengadangan pun, misalnya saya pergi merantau kemana lagi gitu, ada generasi atau ada teman-teman saya lain yang bisa menyuarakan lagi gitu. Jadi saya titip itu ke teman-teman gitu. Jadi pastinya, dan itu nggak akan berhenti kan jadinya. Terus tadi pertanyaan Mbak Niam tentang apa konflik-konflik baru, apakah itu, kalau ada problem tentunya pasti akan kita selesaikan bareng-bareng gitu. Dan biasanya problem-problem ini bekerja sama lah dengan pemerintah desa. Dan pasti pemerintah desa juga, mereka juga gak akan bisa berjalan sendirian, pasti juga membutuhkan kita dari para pemuda juga untuk bergerak semua masyarakat untuk bergerak. Jadi kalaupun ada problem atau konflik-konflik lagi, kita pasti akan bersama-sama menuntaskan konflik itu. Oke. Mbak Nia ada rencana merantau lagi sepertinya? Insya Allah doakan aja, lagi pengen, karena saya cita-citanya jadi dosen. Kita jadi doakan, amin. Saya pengen banget melanjutkan master degree, melanjutkan S2. Jadi di insya Allah sekarang lagi daftar di Australia Awards, semoga keterima. Kalaupun enggak juga diterima di mana aja yang terbaik gitu. Karena pengen jadi dosen dan pengen pulang, karena jurusan teknik industri itu dan jurusan yang linear dengan itu pun masih kurang gitu di Lombok, di Nusa Tenggara Barat khususnya ya. Jadi salah satu cara biar saya balik lagi ke tanah kelahiran adalah dengan menjadi dosen gitu. Kita doakan, amin. Jadi amin. Mbak Nia ini vibe-nya positif, jadi kalau kita ngobrol tuh bikin bersemangat. Gitu. Semoga ada inilah penerus-penerus yang semangat dengan inisiasi gebrakan yang semoga setidaknya membawa perubahan lah untuk daerah-daerah kita, sehingga kita Lombok ini menjadi daerah yang maju lah. Terlebih kita sekarang punya Mandalika dengan segala potensinya, potensi wisata kita ya. Support orang tua dari awal kan, tentu kalau ngomongin ini dengan kekentalan adat itu pasti ada pergolakan atau langsung diterima gitu. Mungkin masyarakat juga bocil nih,
ngapain sih gitu. Iya. Iya. Ada gitu nggak? Ada banget. Apalagi waktu saya pulang merantau itu tahun 2020, usia saya masih 18 tahun ya berarti ya. Iya, 18 tahun. Jadi Remaja mengubah desa. iya, jadi Kayak gitu. cara saya sebenarnya menyembunyikan itu adalah dengan mencari tameng. Gimana tuh? Mencari tameng, dan itu tamengnya itu adalah mencoba berdiskusi dengan pemerintah desa dan Iya. lembaga adat. Jadi kadang ada juga beberapa hal yang saya menginisiasi tapi mereka yang menyuarakan gitu biar lebih diterima oleh masyarakat. Karena desa Pengadangan yang tadi saya bilang kan adat istiadatnya masih sangat kental ya. Iya. Jadi kalau ada anak kecil pun yang ngomong kita dikira kasoan. Jadi Iya. mungkin kalau di kota-kota beda ya. Udah ayo anak muda diangkat banget gitu kalau di kota-kota ya. Jadi Kasuan itu ini lancang. lancang, kasuan tuh lancang. Jadi kalau di desa tuh kita masih nggak berani ngomong. Bahkan jangankan kalau kita benar, kita salah aja kita nggak boleh ngelawan kan. Gitu. Jadi itu yang sih yang saya lakukan, mencari tameng kebenaran dengan minta disuarakan lah pemikiran-pemikiran saya ini oleh pemerintah desa dan juga lembaga adat gitu. Dan akhirnya setelah sekarang alhamdulillah sudah bisa menyuarakan sendiri, dan alhamdulillah kalaupun ada respon-respon dari masyarakat entah itu baik atau buruk, sudah tidak perlu tameng gitu. Insya Allah bisa sendiri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat itu. Berarti sekarang di desa Pengadangan itu ya pendidikannya sudah ini, Iya. pola pikir sudah meningkat. Ajaklah warga Lombok Timur, masakan bahkan masyarakat NTB untuk berkunjung ke Pengadangan, melihat perubahan situasi dan kondisi dari Pengadangan yang dulunya masih kita bilang terbelakang, boleh nggak sih Mbak? Iya, ya. Sekarang sudah jauh lebih maju dan meningkat dan berkembang pesat lah. Mbak coba ajak masyarakat NTB melihat Pengadangan. Jadi untuk seluruh warga masyarakat di Nusa Tenggara Barat, mari kita sama-sama berkunjung ke Desa Pengadangan. Oh, kebetulan juga boleh ini. Boleh sakit. Kebetulan juga kan Desa Pengadangan itu ada event tahunan, yang sekarang event tahunan itu sudah menjadi event nasional. Jadi sudah ada di kalender nasional, dia namanya event tahunan pesona budaya Desa Pengadangan. Oke. Jadi disitulah kita menunjukkan dengan di zaman yang modern ini, Desa Pengadangan itu masih menjunjung tinggi adat istiadat, dari hukum agama, hukum adat, dan juga hukum pemerintahan itu bersatu. Jadi gimana di Desa Pengadangan itu juga menganut sistem pemerintahan duit tunggal. Jadi yang kedudukan pertama itu kalau di desa-desa lain kan kepala desa ya. Kalau di Desa Pengadangan sejajar dia kepala desa dan juga penghulu desa. Itu hukum agama dan juga hukum pemerintahan. Jadi kepala desa ini nggak bisa menentukan sesuatu hal itu keputusan dia sendiri. Jadi ada keputusan dari penghulu desa juga. Jadi di event pesona budaya itu seluruh masyarakat akan melihat bagaimana keindahan itu menyatu, semua lini, semua lembaga masyarakat itu bersatu padu, dan ada banyak tradisi-tradisi ritual juga di Desa Pengadangan. Itu nanti di pesona budaya eventnya tuh seperti apa? Ada ritual murung gete nggak yang akan di Kalau tampilkan? untuk tahun ini kan perdesnya baru disahkan ya. Jadi kita akan buat teater sih. Jadi zaman dahulu orang-orang tua kami di Pengadangan tuh sering mau teater, dia namanya teater lawas. Nah, itu yang mau kami kembangkan lagi. Oke. Teater lawas, wayang dan sebagainya itu. Tapi dengan tema murung gete. Mbak coba bergerak di wisata deh, biar Pengadangan jadi daerah wisata, bukan hanya jadi daerah percontohan pernikahan usia, pencegahan pernikahan usia anak. Iya, tentunya nanti kita akan merambat ke sana juga karena Desa Kayaknya Pengadangan kalau Mbak sangat sekarang kaya. kalau saya melihat potensi Mbak Nia, saya semangat ngobrol sama Mbak dan merasa bangga ngobrol karena tidak banyak, bahkan kata bilang 1 dari 10 lah yang menggagas itu dan berhasil. Mungkin pemuda-pemudanya juga punya pemikiran yang sama nggak ya, ketika ingin mengubah desanya, tapi itu cuma hanya pemikiran, tidak bisa tersalurkan dan tidak berani bergerak. Dan Mbak Nia ini berani bergerak, dan saya sebagai warga Lotim juga Lotim Pride merasa bangga dengan adanya Mbak Nia. Pesan apa yang ingin Mbak sampaikan untuk masyarakat, warga Pengadangan, warga Desa Pengadangan dengan Desa Pengadangan yang sekarang jauh berubah? Pesan saya untuk seluruh warga masyarakat Desa Pengadangan, untuk lebih
mencintai desa sendiri, karena dulu itu bahkan bisa dibilang ya level mencintai desa sendiri itu sangat sangat rendah. Bahkan kalau keluar ada orang desa Pangadangan yang keluar bahkan malu untuk mengakui dirinya dari desa Pangadangan. Iya beneran, malu untuk mengakui dirinya dari desa Pangadangan. Jadi sekarang udah saatnya kita mencintai dan mengangkat desa kita, dan kita mengangkat desa kita tuh nggak harus dengan hal yang ayo semuanya desa saya nih desa luar biasa, nggak perlu dengan kayak gitu, tapi cukup berikan dengan prestasi-prestasi, kita angkat budaya kita melalui karya-karya terutama para pemuda, karena saya yakin potensi pemuda Pangadangan itu sangat luar biasa dan kita nggak kalah kok dari potensi orang-orang kota. Jadi ayo kita sama-sama bangkit, semangat kita untuk membangun desa. Oke. Dan saya dapat informasi Tribuners, Mbak Nia ini sebagai satu-satunya perempuan di NTB yang menjadi pelopor Nusa Tenggara Barat di nasional. Dan ini saya tanyakan, apakah inisiasi Morong GT ini yang menjadikan Mbak Nia sebagai pemuda pelopor di NTB, atau prestasi-prestasi yang ada di belakangnya? Kita tidak tahu. Oke, jadi pemuda pelopor ini salah satu program dari pemerintah. Program dari pemerintah yang sebenarnya program ini pun saya juga nggak tahu tujuannya apa, tapi program-program saya yang saya lakukan, gebrakan-gebrakan yang saya lakukan udah sebelum saya kenal dengan adanya program pemuda pelopor ini gitu. Jadi itu juga sebenarnya yang menarik para juri kemarin yang menilai dari ritual adat Murung GT ini juga. Mungkin mereka juga merasa ini ya punya potensi yang luar biasa. Jadi Udah melihat impact-nya. iya, dan melihat impact-nya juga, dan sebenarnya itu juga fungsinya beliau ini mencari pemuda pelopor sebenarnya. Orang yang mempelopori, dan pemuda pelopor itu bukan orang yang seberapa tinggian jabatan, tinggian pendidikan, bukan, tapi dia yang punya berpengaruh dia. Iya, seberapa pengaruh dan seberapa apa sih yang dia pelopori dan apa impact yang dilakukan untuk desa dia terutama gitu. Itu sebenarnya yang dicari untuk pemuda pelopor ini. Oke. Melihat dengan apa yang sudah Mbak Nia capai sekarang, pengaruhnya Mbak Nia ya jauh dari inilah, apa ya istilahnya, sangat pantas untuk mendapatkan Amin. branding pemuda pelopor Nusa Tenggara Barat. Oke Mbak Nia, terima kasih banyak sudah hadir di Tribun Lombok. Terima kasih Saya banyak juga di sini sudah Tribun mengundang Lombok dan saya pribadi ngobrol sama Mbak Nia langsung, melihat semangatnya Mbak Nia, merasa luar biasa dan bangga dengan adanya Mbak Nia di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Lombok Timur. Terima kasih Mbak Nia, nanti kita berbincang-bincang lagi dengan gebrakannya Mbak Nia yang lebih gebrak lagi untuk membawa perubahan di Lombok Timur. Terima kasih banyak juga sudah mengundang saya untuk ngobrol-ngobrol di sini. Oke, terima kasih. Oke, Tribuners, kita pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.